Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menuntut mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nanti orang-orang yang berkumpul pada sore hari ini diniatkan untuk mencari ilmu, Allah kumpulkan kembali di surganya Allah. Amin. Mau masuk surga? Mau. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau di sini masuk surga? Ustaz, anda udah pernah, Ustaz? Hebat sekali kamu. Ada di sini yang sudah masuk surga? Belum ya? Siapa? Allah Iqbal, Pak Rizky udah pernah masuk surga? Belum pernah. Ijlal sudah masuk surga? Belum. Alhamdulillah, di bawah kitabnya dibuka halaman 7. Kita melanjutkan daripada nasihat-nasihatnya Al-Imam Ghazali kepada salah satu muridnya. Pada salah satu muridnya yang sudah menjadi ulama, yang sudah menjadi alim. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku, al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa diamalkan merupakan suatu kegilaan. Loh, kok gila Ustaz? Apa maksudnya? Bagaimana tidak ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak atau yang sedikit, kemudian dia tidak mengamalkan, entah mengamalkan secara pribadinya sendiri atau kepada orang lain, itu sangat disayangkan. Seolah dia sudah berusaha untuk mencari ilmu, kemudian dia mendapatkan hanya untuk dirinya sendiri, percuma. Tapi walaupun dikatakan tidak apa-apa untuk dirinya sendiri, tapi lebih baiknya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Sebaliknya, beramal tapi tanpa ilmu. Orang sholat tapi tidak tahu tata cara sholat. Yang penting saya sholat, kan sholat katanya zikrullah, mengingat Allah. Berarti kan ketika saya mengingat Allah nih, Allah ternyata Tuhan saya, sudah selesai sholat saya. Gak bisa gitu, berarti dia beramal tanpa ilmu. Yang namanya sholat dalam ilmu fikih apa? Aqwalu wa af'alun atun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim. Itu jelas, kita ini punya ilmunya. Jadi kita beramal, kita menunaikan sholat tidak hanya semata mengingat Allah, tidak. Tapi bagaimana sholat itu sesuai dengan definisi dalam ilmu fikih, aqwalu af'al, yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, berarti kita beramal dengan ilmu. Maka tidak mungkin orang beramal tanpa ilmu. Percuma juga. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu yang tidak menjauhi dirimu pada hari ini dari kemaksiatan-kemaksiatan, wala yuhmiluka 'ala ta'ah, dan tidak membawamu kepada ketaatan, lan yub'idaka ghadan an-nari jahannam. Maka dipastikan ilmu itu tidak akan menjauhimu hari esok daripada api neraka. Ilmu nih, kita punya ilmu, kita punya tahu hukumnya maksiat itu haram, tapi kita masih melakukan, maka ilmu yang kita punya percuma. Yakinlah bahwa ilmu itu tidak akan menjauhi diri kita dari api neraka. Kan niat kita di awal benar. Tuntut ilmu itu jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu ilal jannah, ke surga. Ilmu itu harus mengantarkan kita kepada surga. Ilmu itu harus menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu
banyak, tapi malah menghantarkan kepada api neraka. Contohnya, dengan keilmuan kita merasa pandai dibandingkan orang lain. Dengan keilmuan kita merendahkan orang lain. Dengan keilmuan kita menghina orang lain. Maka dipastikan ilmu itu tidak akan membawa ke surga, tapi membawa kepada neraka. Na'udzubillah. Wa idza lam ta'mal bi'ilmikal yaum, dan jika engkau tidak beramal dengan ilmumu pada hari ini, walam tudarikil ayyam al-madiyah, tudarik ini tidak mengoreksi daripada hari-hari yang telah berlalu, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka kita akan mengucapkan nanti di yaumil qiyamah apa? Farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami berjanji akan beramal soleh. Tapi sayang, posisinya bukan di dunia, posisinya sudah di akhirat. Posisinya sudah di neraka. Dia berharap, dia meminta kepada Allah untuk dipulangkan. Contoh, naudzubillah, ada santri dipulangkan ke rumah. Udah di rumah, dipulangkan karena kasus di rumah. Kemudian dia meminta-minta kepada Pak Kiai, balikin anak, insya Allah anak akan berbuat baik. Enggak akan kabur lagi, enggak akan ngerokok lagi. Apa kata Pak Kiai? Ya Ahmad, dungu. Anta min huna, kata dia, ente itu dari sana. Ente itu dari pondok dulu. Ente kan 3 tahun di pondok. Kenapa waktu di pondok ente gak beramal soleh? Gak mengikuti peraturan? Kenapa waktu di dunia tidak beramal soleh? Tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul? Sekarang kalau sudah di neraka, mau apa kamu? Mau minta balik? Minta part 2 gitu? Kayak film-film? Nggak mungkin. Sudah di neraka, sudah. Terima, na'udzubillah. Ini mumpung. Untungnya nasihat ini sampai ke kita ketika posisi kita masih di dunia. Bayangkan ketika nasihat ini nyampainya ketika antum sudah di neraka. Mumpung nasihat ini masih sampai kepada telinga kita masih di dunia, ayo beramal soleh, berbuat kebaikan, taat sama Allah, taat sama Nabi. Usikum wa iyyakum. Entah nanti di perjalanannya ada kemaksiatan, entah di perjalanan kita nanti berbuat kemaksiatan, atau lupa dengan Allah, lupa dengan Nabi, itu hal biasa, wajar, manusiawi. Tapi harus ketika itu kita ingat lagi sama Allah, kita istighfar lagi sama Allah, kita taubat lagi sama Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Tapi jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kita mempermainkan Allah. Berbuat dosa seenaknya, habis itu tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, terus ada gitu. Seakan-akan dia meyakini ketika dia tobat kepada Allah, Allah langsung mengampuni. Belum tentu. Jangan kepedean. Nauzubillah, ketika kita sedang melaksanakan kemaksiatan, posisi kita, kemudian Allah cabut nyawa kita, berarti kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham dong? Kita lanjut. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikan dalam hatimu itu al-himmah, semangat, firruh, untuk membersihkan hati. Maknanya seperti itu. Jadikan semangatmu untuk membersihkan hati. Ini hati kalau sudah kotor, hati kalau sudah benci sama orang, susah. Maka jelas itu lagunya siapa? Jagalah hati. Lagu siapa itu? Ustaz Jeffrey. Gimana bunyinya? Jagalah hati, jangan kau, jagalah hati, lentera hidup ini. Jelas. Itu sudah diingatkan loh sama Uje. Sekarang Uje sudah meninggal loh. Sudah meninggal berapa tahun yang lalu? Enggak, kurang lebih 14-12 tahun yang 2000. Ngapa ngomongin Uje ya? Intinya di lagu itu kan jelas, jagalah hati, jangan kau nodai. Nodanya hati itu iri dengki, hasut, iri, kemudian tidak suka ketika melihat teman dalam kebahagiaan dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati. Secara bersihin hati, apa kita harus ke tukang laundry? Enggak gitu. Dengan apa?
ala bizikrillah tatmainnal qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka habis sholat tuh zikir. Dari astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi sampai nanti ketika imam membaca Al-Fatihah. Itu zikir, itu waktu dan tempat di mana hati kita dibersihkan. Jadi ketika seseorang tidak benar zikirnya, main-main, gimana mau bersih hatinya? Pantas setelah pulang dari masjid ngeledek lagi, ngehina lagi. Ini mulut kayak susah banget untuk diam tidak menghina. Ya apalagi ya, susah banget. Ketika ada orang lewat digibahin, diomongin, padahal baru zikir. Itulah lidah manusia. Maka terus, saat kalau gitu gimana? Terus ingat Allah, sehingga kemaksiatan lupa, kotoran-kotoran dalam hati hilang. Itu doang. Hanya zikrullah, antum sholat dengan benar, zikir kepada Allah dan sebagainya, insyaallah hati kita akan bersih. Wal hazimata fin nafsi, memerangi hawa nafsu. Kita ini punya hawa nafsu untuk melakukan keburukan, punya hawa nafsu untuk jahil sama teman, diperangi. Jangan diikuti tapi dilawan. Wal mauta fil badan. Ini beda konteks lagi, maksudnya cukuplah kematian itu hanya untuk jasad. Cukuplah yang rusak itu jasad. Kan di diri kita ada dua, ada jasad, ada ruh. Li'anna manzilakal qabr. Karena tempat kita, hakikatnya tempat kita nanti di akhirat itu bukan di akhirat, maksudnya tempat kita itu kuburan. Sebagus apapun rumah yang kita miliki, semahal apapun kendaraan yang kita punya, tetap akhirnya endingnya kita masuk ke liang lahat. Sepangkat apapun di kepolisian, jenderal bintang 4, bintang 5, apapun itu, dia jadi menjabat A, B dan sebagainya, tetap kalau sudah masuk ke liang lahat, kostumnya sama, ada yang beda. Kecuali bukan agama kita, di sini ada orang-orang muslim atau saudara antum yang meninggal pakai jas, pakai dasi. Ya ada kan? Kemudian dia kepolisian sudah tingkat brigadir jenderal, berarti bintang 1, ditaruh bintang 1-nya. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya sama. Hanya kain kafan dan juga apa tuh yang ditutup di sini? Atas. Udah enggak ada. Kemudian ketika dia di rumahnya punya minyak wangi parfum yang mahal, dipakai juga enggak? Enggak. Apa parfumnya? Kamper ya kalau bahasa itu. Kamper. Iya, pengawet mayat itu. Sama, enggak ada bedanya. Mentang-mentang dia punya parfum apa yang mahal contohnya, dipakai juga. Enggak. Sama semuanya. Dia punya kendaraan, mobil, motor dan sebagainya, dimasukin? Enggak dimasukin. Yang dibawa hanya amal, perbuatan dia. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin. Di kitab lain ada bukan yantazirun, di kitab lain itu yanzurunaka fi kulli lahzatin. Jadi ahlul kubur itu orang-orang yang sudah mati duluan dibandingkan kita, mereka itu yantazirun, menunggu. Di sini diartikan bukan menunggu tapi seakan-akan mereka itu mengatakan kepada diri mereka, ente ini bakal jadi rombongan kita. Mata tasimilin, tinggal tunggu waktu. Jadi orang-orang dikatakan oleh Imam Malik, beliau pernah mengatakan arwahu amwatin la mutliqah. Jadi ruhnya orang-orang yang sudah meninggal itu tidak ada kaitannya lagi dengan hal-hal materi. Maksudnya apa? Jadi di akhirat nanti itu ada undang-undang alam barzah, yang mana bukan panitia undang-undang PPOPK, bukan. Jadi maksudnya orang-orang yang sudah mendahului kita itu mereka melihat kita, tapi pandangannya bukan berarti ketika kita sedang jalan dilihatin, enggak gitu, enggak. Jadi ketika kan kalau kita manusia makhluk hidup, ketika kita ada di Indonesia, enggak mungkin dong jasad kita ada juga di Amerika. Enggak ada kayak gitu. Tapi kalau ahlul kubur itu melihat seakan-akan Amerika itu sama kayak Indonesia ke Amerika lain sebagainya. Jadi hampir rata seakan-akan dia ditampilkan.
Ini loh gambaran orang-orang yang masih hidup di dunia. Mereka mengatakan tinggal tunggu waktu ente bakal ikut rombongan kita. Sayang enggak? Soal kita tinggal tunggu waktu kapan kita masuk rombongan mereka. Maka harapan mereka ingin sekali ketika ada orang meninggal dikubur di sampingnya itu orang-orang soleh, agar rahmatnya itu kecipratan juga. Bayangkan contohnya Sayyidina Abu Bakar, saking rindunya sama Nabi, saking cintanya sama Nabi, makamnya itu di samping makam Nabi di Madinah. Siapa sahabat yang makamnya di samping Nabi? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dua sahabat ini yang makamnya itu bersandingan dengan Nabi. Saya yakin Sayyidina Abu Bakar, Umar itu terang kuburannya, sampingnya Nabi. Ustaz, ya udah ntar kalau anak meninggal anak dimakami di Madinah aja. Ya kalau punya uang, udah hidup nyusahin, mati juga nyusahin minta di sana. Iya, ente kira biaya mahal, biaya murah, mahal mengantar mayat itu. Anterin mayat dong dari Indonesia ke Madinah. Umroh aja mahal, bahkan haji aja sekarang naik, harusnya 39 juta sekarang jadi 69 juta. Iya, alasannya pemerintah apa? Untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan pribadi baru benar. Mana ada dari 39 juta sampai 69 juta. Itu pun tidak berarti kita daftar haji sekarang langsung berangkat. Nunggu. Udah nunggu dinaikin. Maka sudah banyak kasus-kasus yang korupsi tentang dana-dana haji itu lumayan gede. Bayangkan satu orang aja puluhan juta. Yang haji di Indonesia kan ratusan ribu orang. Kuotanya per tahun. Ya, naudzubillah. Ngomongin haji kan jadi. Iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Akankah kita nanti nih sampai kepada mereka, masuk kepada rombongan mereka bila zadin, tanpa zad? Mana zad? Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Taqwa itu sebaik-baiknya bekal, bukan berarti ompreng nasi isi nugget, bukan. Bekalnya bekal takwa. Iman kita sama Allah, takwa kita sama Allah, itu yang menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq berkata, jadi Imam Ghazali menukil daripada kalamnya Abu Bakar Siddiq, hadhil ajsad qafasut tuyur. Jasad kita nih seperti qafas, mana qafas? Sangkar burung. Jadi jasadnya sangkar, burungnya itu ruh. Ini ruh kita itu seakan-akan burung. Sangkarnya itu jasad. Au istablud dawabi, atau kandang hewan. Dawab itu ada yang mengatakan artinya kuda, ada juga yang mengatakan binatang. Intinya istiblud itu kandang hewan. Fatafakkar fi nafsik. Maka kita harus berpikir, ente mau milih mana? Ente mau burung dalam sangkar atau hewan dalam kandang? Apa bedanya? Sama aja, beda, nanti dijelaskan. Min ayyihi ma anta, dari mana asal kamu? Asal kita. In kunta minat tuyuril alawiyah, jika kita dinisbatkan seperti halnya burung yang sedang terbang tinggi, fahina tasma'u tinina tablin, ketika mendengar seruan, irji'i ila rabbik, hei pulanglah ke Tuhanmu. Maksudnya kembalilah ke Tuhanmu. Tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan. Sa'idan hada melambung. Jadi burung itu ketika dipanggil pasti langsung terbang, melambung ila an taq'uda, sampai dia duduk fi a'ali buruji. Buruj ini semisal bangunan yang semua orang bisa lihat dimanapun itu. Contoh kayak di Jakarta, Monas, itu kan dilihat sama orang-orang di sekelilingnya. Jadi sampai burung itu berdiam fi burujil jinan, di bangunan al-jinan hal jama' min jannah. Jadi di surga nanti akan ada bangunan yang tinggi, yang nanti ketika itu orang akan dipanggil irji'i ila rabbik. Maka orang-orang yang mendengar seruan itu dia akan terbang. Dia akan terbang menghampiri daripada seruan tersebut sampai dia nanti duduk di atas menara yang paling tinggi, yang mana semua orang akan melihat itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya apa yang disabdakan oleh Nabi, ihtazza 'arsyur rahmani min mauti Sa'd bin Mu'adz.
Ihtazza ada berguncang. Al-arsh itu langit-langit surga. Jadi langit-langit surga itu pernah berguncang. Ketika kapan? Ketika matinya salah satu seorang sahabatnya Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sepertinya sahabat ini soleh, taat sama Nabi, ikut sama Nabi, sering ikut sama Nabi. Ketika beliau wafat, itu langit-langit surga itu mengguncang, bergetar, tanda gembira. Gembira kenapa? Ingin menyambut arwahnya ingin menyambut arwahnya Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan jika salah satu dari kita meninggal, kemudian penghuni langit bergembira atas kematian kita, itu pasti dipastikan orang tersebut di dunianya selalu beramal baik. Nggak ada ceritanya ahlul ma'siyah, tidak pernah sholat, tidak pernah taat sama Allah, tidak pernah taat sama Nabi, meninggal. Para malaikat gembira? Enggak. Justru malaikat-malaikat nanti yang akan menyiksanya itu gembira baru. Alhamdulillah ada korban baru nih. Ada mangsa baru nih. Ya. Naudzubillah, yang kita harapkan mati husnul khotimah, seakan-akan nanti langit-langit surga itu bergetar menyambut arwahnya kita. Wal iyadu billah, kita memohon iyadu billah itu artinya kita memohon perlindungan dari Allah. In kunta minad dawab, kalaulah kita bukan burung, hewan yang di bawah yang sedang dikurung. Kama qala ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Udah hewan sesat, alhamdulillah. Maka bisa dipastikan kita akan nanti itu akan menemui dua golongan, atau kita akan memasuki dua golongan. Kita ketika mendengar daripada seruan Allah kita menghampiri, atau masuk golongan yang ketika mendengar seruan Allah kita tidak mendengar, seakan-akan kita tidak ingin. Berarti orang tersebut apa yang disabdakan sama Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nah, orang-orang itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Fala ta'man, maka jangan merasa aman. Intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Bisa jadi kita ini berpindah tempat daripada adar dunia ini kepada neraka. Saat kita kan di sini santri kan kata antum sabiqum bil khairat, naibul ulama, tarkul ma'asi, kemudian ragib, apalagi saya lupa. Rohnya apa? Ragibun, astagfirullah saya lupa. Apakah itulah hal-hal baik. Berarti kita pasti dong masuk surga. Saat kita pede aja dulu. Urusan masuk apa enggaknya kan itu urusan Allah gimana nanti. Jangan kepedean dulu. Terus beramal, terus berbuat baik. Seakan-akan kita ini merasa bahwa ya Allah, kan di sini jelas kan. Ini syair Abu Nawas itu mantap maknanya. Ilahi lastunil firdausi ahla, gimana yang wala aqwalana apa? Ilahi lastunil firdausi ahla. Aku ini bukan. Ilahi lastunil firdausi ahla artinya apa? Tidak cocok masuk surga. Tapi aku tidak kuat, tidak mampu masuk api neraka. Loh, ini sekelas Abu Nawas, sekelas ulama-ulama yang lain itu mereka tidak kepedean. Bukti bahwa mereka tidak kepedean itu mereka beramal soleh dari lahirnya mereka sampai matinya mereka. Salah satunya Ghazali. Antum bayangkan yang baca kitab Ayyuhal Walad, yang baca kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya itu kan banyak, ribuan orang. Itu amal soleh untuk beliau. Ini bukti sekelas Imam Ghazali, ulama besar yang karyanya banyak, tapi tidak kepedean dia akan masuk surga nantinya. Dia berusaha untuk bagaimana dia bisa lancar masuk surganya Allah. Dengan apa? Dia menulis karya-karya dan sebagainya. Dia beramal soleh, beribadah kepada Allah. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Apalagi kita yang belum dikatakan alim, apalagi alim. Kita ini masih hamba yang banyak dosa, masih hamba yang bodoh, yang sedikit ilmunya. Maka berusaha, jangan berarti ketika kita merasa banyak dosa, ketika kita merasa sedikit ilmunya kita pesimis. Tidak,
Kita harus optimis dengan cara berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin mencari menuntut ilmunya Allah. Wa ruwiya anna al-Hasan al-Basri, diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, u'tiya syurbata ma'in baridin. Jadi suatu ketika Hasan al-Basri ini diberikan secangkir, syurbahana secangkir air dingin. Kalau sekarang mungkin air dingin, kalau dulu mungkin air yang segar lah, barid itu kan segar, air segar. Fa'akhadal qadha, kemudian dia mengambil daripada wadah airnya itu, wa ghusya alaihi, dia langsung pingsan. Wa saqata min yadihi, kemudian tempat gelas itu langsung jatuh. Jadi dia diberikan secangkir air segar, ketika dia mengambil cangkir itu dia langsung pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sadar, qila, ditanyakan kepada dia, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi denganmu ya Hasan al-Basri? Aba Sa'id ini berarti Hasan al-Basri punya anak namanya Sa'id. Qala, kerennya Hasan al-Basri, dzakartu amniyata ahlin nar, aku mengingat daripada amniyah, harapannya ahlun nar, yaquluna li ahlil jannah, mereka berkata kepada ahlul jannah, an afidu alaina minal ma'. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang masuk neraka itu akan diperlihatkan bagaimana bahagianya orang yang masuk surga. Sebaliknya, orang-orang yang masuk surga akan diperlihatkan bagaimana tersiksanya orang-orang yang masuk neraka. Sudah tersiksa, diperlihatkan lagi keindahan surga. Sakit. Antum sudah ditinggal sama perempuan, disuruh hadir undangannya. Sakit. Sayanglah, ditinggal kawin, wajib datang. Mau ditaruh di mana muka? Sama itu, ahlun nar itu nanti diperlihatkan bagaimana ahlu surga itu merasakan kebahagiaan. Ahlu surga diperlihatkan, ahlu nar diperlihatkan seperti itu untuk mereka merasa bahwasanya suruh siapa yang kayak gitu waktu di dunia. Ahlu surga sebaliknya diperlihatkan untuk apa? Untuk banyak-banyak bersyukur. Maka nanti, tadi kata Hasan al-Basri, kenapa dia pingsan? Dia mengingat bagaimana nanti ketika ahlun nar berharap kepada ahlu surga, meminta an afidul ma, untuk memberikan secangkir, untuk apa namanya? Mengalirkan air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun itulah yang diberikan oleh Allah, tolonglah kasih ke yang bawah. Jadi ahlun nar itu meminta. Untuk bayangkan, kenapa kok Hasan al-Basri bisa berpikir sampai seperti itu? Kan ketika Hasan al-Basri diberikan cangkir, dia memikirkan, apakah nanti di yaumil akhir saya akan diberikan juga, atau saya akan meminta. Berarti kan kalau diberikan dia masuk surga, kalau meminta masuk neraka. Hasan al-Basri. Jadi ulama itu berpikirnya sampai di akhirat. Kan kalau kita berpikir nanti gimana lulus ya, atau nanti gimana besok kayak jajan makan. Hasan al-Basri memikirnya langsung di akhirat, gimana gua nanti di akhirat. Ada di sini yang pernah mikir, aduh di akhirat nanti aneh gimana ya? Apakah nanti akan berkumpul lagi dengan keluarga atau hanya sendiri? Antum bayangkan ketika antum masuk surga, orang tua antum masuk neraka, orang tua antum yang minta sama antum, bagaimana? Maka kita sering berdoa, Allahumma, ya Allah, semoga kita dikumpulkan tidak hanya di dunia tapi nanti di surga ya Allah, bersama keluarga, orang tua, guru-guru, teman, sahabat, orang yang kita kenal dan kita mengenal mereka dan sebagainya, kita dikumpulkan di surga dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah. Kita bareng-bareng nanti ngopi Telaga Kausar. Atau kita bareng-bareng nanti di sana apel dengan bidadari surga. Ya, apel dengan bidadari surga, di surga itu beda dengan apel ke mana? Sumarekon. Kalau enggak kemana lagi? Ke alun-alun, beda. Bayar, surga mau gratis. Ayo kita apel nih sama bidadari surga, nggak usah bawa uang. Mau apa silakan ambil, mau minta silakan nanti dikasih langsung. Ya, maka yang belum pernah apel, apelnya nanti di
di surga. So kita udah apel setiap tahun, apel tahun itu beda. Itu apel tahunan. Ini mah apel jalan dan sebagainya. Maka yang sudah melaksanakan dosa kita nih segera bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jauhkan itu. Yakin Allah itu tidak mungkin lalai terhadap hamba-hambanya yang soleh. Jelas dalam Al-Quran, wa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan lalai kepada hamba-hamba yang selalu berbuat kebaikan, terus berusaha berbuat kebaikan, punya ilmu, diamalkan dan sebagainya, berusaha untuk membersihkan hati sehingga hati kita bersih. Ketika kita kembali kepada Allah, hati kita dalam keadaan bersih. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bilhamdulillah. Syukran.